Oke, Kak. Dan yang fatal adalah kita tidak punya angka kemiskinan yang cukup di Sulawesi Barat ini. Hampir kita tidak punya data kemiskinan yang terukur. Karena dari bawah itu kita tidak punya operator di desa yang menginput angka kemiskinan sampai ke tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Sehingga angka kemiskinan itu masih amburadul. Kemudian tantangan lainnya adalah operator-operator itu tidak ada salary, sehingga tidak ada yang mau menekuni itu. Belum termasuk peralatan-peralatan. Dan yang kita mau pastikan adalah angka kemiskinan itu terinput di desa-desa, kemudian sampai di level kabupaten dan nasional, sehingga terukur angka kemiskinan kita. Sehingga kita juga pembangunan kita kan harus by research. Selama ini pembangunan berdasarkan insting itu kacau. Pembangunan harus by research. Nah, dari research itu kemudian kita bisa menunjukkan indikasinya apa yang harus kita perbaiki. Itu dulu, karena ukuran kesejahteraan dan lain-lain itu adalah masyarakat di mana angka kemiskinan itu bisa kita tekan. Sepanjang angka kemiskinan itu masih tinggi, itu repot kita. Kak, inilah yang kita lihat di lapangan selama terus berada di lapangan bersama masyarakat, Kak. Iya. Saya kurang lebih 1 dekade kan, 10 tahun menjadi tenaga ahli di Kementerian Sosial, dan saya turun betul ke daerah-daerah. Saya datang ke Ratte di Tutar, saya datang ke Pamenggalan, saya datang ke Panggalo, daerah-daerah terpencil itu semua tidak ada akses. Dan saya datang ke sana, bahkan kependudukan kita masih sangat-sangat kacau. KTP-nya masyarakat masih banyak yang tidak nyambung dengan Capil, tidak nyambungnya antara data DTKS kemiskinan dengan data Capil. Itu membuat persoalan jadi rumit, sehingga sulit juga kita bisa menjamin masyarakat kita kesehatannya, pendidikannya, dan seterusnya. Ini kemunduran yang luar biasa. Jadi bagi saya ada ruang dalam pemerintahan kita yang selama ini belum tergarap dengan baik, yaitu ruang sosial budaya. Ini yang belum tergarap. Pembangunan di Sulawesi Barat secara umum masih bergerak di jalur keras, kalau bahasa saya. Jalur keras itu pembangunan fisik dan seterusnya. Pembangunan kemanusiaannya masih sangat jauh sekali. Dari berapa KTP yang sempat terkumpul di anunya, Kak? Kita sebenarnya alhamdulillah banyak relawan saja kita ini yang tiba-tiba banyak yang ngirim form dan KTP-nya ke kita, dan itu yang masuk ke meja kita 2000 lebih. Tapi kita hanya bisa menginput sampai hari ini 1.300, yang penting sudah memenuhi syarat lah gitu. Nah, yang lainnya ini akan terus kita kembangkan, kemudian itu kan memang harapan masyarakat. Ya, itu yang harus kita jaga, amanahnya masyarakat itu. Nah, setelah ini, Kak, fokusnya nanti ke depan untuk di bakal calon nanti? Di mana? Di pendaftaran calonnya nanti. Ya, intinya sekarang ini kan kita tunggu setelah hasil pendaftaran ini kan ada verifikasi faktual dan lain-lain. Kita serahkanlah pada mekanisme yang ada, harus berjalan dengan baik, kita ikuti saja aturannya semua, sampai nanti benar-benar pengumuman penetapan dan seterusnya.